Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, pasti semuanya pada heran kan? Kenapa ada kelas 5 di kelas 4? Dan anak kelas 4, kenapa heran ada anak kelas 5 di dalam kelas ini? Kenapa kita gabung sekolahnya, Nak? Karena hari ini guru kelas 5 itu tidak hadir, makanya belajarnya satu ruangan, gabung ya. Di kanan ibu ada kelas 4, benar. Dan di kiri ibu ada kelas 5, iya benar. Maka dari itu hari ini belajarnya ada 2 kelompok, kelas 5 dan kelas 4 dan kelas 5. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita akan periksa kerapian dulu ya. Semuanya duduknya sesuai dengan kelasnya dan jangan ada yang ribut. Sesuai dengan kursinya masing-masing, kan udah ada kursinya kan? Silahkan. Setelah itu ibu mau kelas 5 memimpin doa. Kelas 5 memimpin doa serta siapkan kelasnya untuk memulai pelajaran hari ini ya. Doa selesai. Terima kasih kelas 5. Setelah ini ibu absen dulu ya. Kelas 4. Kelas 4 siapa yang gak hadir sayang? Siapa? Hadir semua. Oke, hebat, anak hebat, hadir semua ya kelas 4 ya. Tingkatkan terus, jangan malas-malas sekolah. Kalaupun sakit, tetap kirim suratnya ya. Berarti kelas 4 ini sehat-sehat dan hebat. Lanjut, kelas 5. Bagaimana kelas 5? Siapa yang hadir? Adelia Paranisa. Oh, Adelia Paranisa ada suratnya sayang. Ada yang dititipin? Oh, ada sini. Sakit ya? Oh, ini juga kalau sakit, Nak, lebih baik kita kirim surat ke sekolah, dititipkan oleh temannya dan diberikan kepada ibu guru, oke? Jangan ada yang WA orang tuanya kalau dalam keadaan tidak darurat. Misalnya kalau darurat boleh, tapi kalau masih bisa dititipkan oleh temannya, lebih baik kirim surat ke sekolah. Oke, baru kita lanjut pelajarannya ya, sayang. Kelas 4 hari ini belajar IPA, ya. Benar rasanya hari ini belajar IPA. Iya, IPA itu materi apa, Nak? Materi jenis makanan hewan dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Halaman berapa? Ayo. Siapa yang udah baca bukunya duluan? Baca buku IPA-nya. Siapa, ayo? Halaman 10. Silakan dibuka bukunya halaman 10. Kelas 5 hari ini belajar apa? Bahasa Benar, kelas 5 belajar bahasa Indonesia. Rostra bahasa Indonesia belajar tentang menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan kata dan ejaan. Ayo, halaman berapa? Siapa yang udah baca bukunya? Benar, halaman 35. Untuk itu kelas 5 silahkan baca dulu nak bukunya, dipahami. Anak kelas 5 kan udah lebih besar tingkatan kelasnya daripada kelas 4. Untuk itu beri ibu waktu 15 menit untuk mengajar adik kelas 4 dan memberi tugas kepada adik kelas 4. Maka dari itu kelas 5 baca bukunya halaman 35 ya sayang. Nanti ibu kembali lagi. Oke, sip. Sempat udah dibaca bukunya? Udah dibuka? Halaman berapa tadi? Halaman 10. Iya benar. Di situ tentang apa, Bu? Ayo, tentang apa? Siapa yang bisa? Sebelum sebelum ibu jelaskan lebih mendalam, garis-garis besar. Iya, tentang ada jenis makanan hewan. Benar. Jenis makanan hewan, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, Bu. Iya, benar. Itu adalah indikator yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Setelah itu, silakan lihat, Nak. Perhatikan ibu, hewan apa yang ada di rumahnya? Saya, apa? Kambing. Kambing itu makannya apa, Nak? Makannya rumput. Rumput itu makannya rumput. Itu masuk digolongkan ke dalam hewan herbivora. Apa? Herbivora. Hewan pemakan rumput itu disebut dengan herbivora. Selain kambing apa lagi? Dengan herbivora. Selain kambing apa lagi? Sapi, Bu. Sapi benar. Sapi juga termasuk ke dalam herbivora. Karena apa? Karena dia memakan rumput. Selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Kucing, Bu. Kucing itu makan apa? Kucing itu makan daging, ikan. Mau kan? Ikan, daging. Maka dari itu kucing itu termasuk ke dalam golongan hewan pemakan daging ataupun ikan. Itu termasuk ke dalam karnivora. Apa? Karnivora, hewan pemakan daging. Kalau harimau, Bu, nggak ada di rumah kami. Iya, tapi itu termasuk dengan hewan karnivora karena dia pemakan daging. Selain harimau, ada singa, ada ular, ada apa lagi?
Iya benar, itu semua pemakan daging dan termasuk ke dalam hewan buas yang memiliki gigi tajam dan taring. Maka dari itu dia bisa merobek ataupun menggigit daging itu yang keras. Kalau singa kan Bu, dia berburu kancil, memakan-makan hewan-hewan kecil. Ya, dia binatang buas dan memakan daging. Dia disebut dengan karnivora. Tadi pemakan rumput, tumbuhan herbivora. Yang kedua pemakan daging itu karnivora. Dan yang ketiga, dia pemakan dua jenis ini nak, pemakan tumbuhan dan pemakan daging, pemakan rumput dan pemakan daging. Apa itu? Omnivora. Kira-kira apa ya? Hewan apa ya yang dia makan kedua ini? Siapa yang tahu? Hayo, angkat tangannya. Kira-kira apa dia pemakan dua-duanya? Ayam. Oh iya, ada juga ayam, dia pemakan segalanya. Dia mau kacang-kacangan, itu kan tumbuhan, makan rumput-rumputan, bahkan dia makan daging-daging, ditotol-totol, ya kan? Iya, setelah itu ada apa lagi? Monyet, Bu. Iya benar. Pokoknya omnivora itu adalah pemakan segalanya, yaitu pemakan daging dan tumbuhan. Oke, tadi apa? Herbivora pemakan tumbuhan ataupun rumput. Karnivora adalah pemakan daging. Omnivora adalah pemakan dua jenis, herbivora dan karnivora. Sampai di sini sudah paham? Ada yang kurang jelas kelas 4? Kalau sudah paham, Ibu akan beri tugas. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah menggolongkan jenis makanan dijodohkan. Tengok, Ibu lihat, perhatikan. Perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan. Gambar pertama ada apa sayang? Ada sapi. Sapi itu makannya apa? Kacang-kacangan kah? Rumput, daging kah? Atau rumput? Silakan tarik garis dari sapi ke makanannya. Berarti rumput. Tarik ke sini. Untuk itu silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Ibu akan masuk ke kelas 5 dulu. Kelas 5 sudah dibaca bukunya belum? Sudah. Sudah. Di sini Ibu akan menjelaskan cara ataupun langkah menyusun karangan karangan. Kerangkanya itu ada loh. Apa saja yang harus diperhatikan? Untuk kita anak SD, pilihlah pengalaman yang bermakna dan menarik. Untuk pemula, pilihlah pengalaman pribadi yang mudah diingat. Kalian kan punya pengalaman yang sudah kalian laksanakan. Misalnya kemarin kalian pergi ke rumah paman, ke rumah kakek, ataupun mana. Maka dari itu, pilihlah pengalaman kalian yang bermakna dan menarik. Maksudnya, pengalaman pribadi dulu yang mudah diingat, memiliki cerita yang jelas agar tulisan menjadi hidup dan lebih menarik bagi pembacanya. Dan yang kedua, susunlah kerangka karangan. Misalnya, susunlah kerangka karangannya teratur. Misalnya dimulai dari pembukaannya itu seperti apa, diikuti dengan isinya yang bermakna dan memiliki penutup serta pesan moral ataupun pesan dan kesan dari cerita pengalaman kalian tersebut. Setelah itu nak, gunakanlah bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami agar pembacanya terikut oleh suasana cerita kita, sederhana dan menarik. Misalnya, kalau kalian menulis cerita umur anak SD, gunakanlah bahasa yang untuk anak SD sebaya kalian. Setelah itu, gunakanlah ejaan ataupun tata bahasa. Misalnya penulisan huruf kapitalnya itu di awal kalimat, tanda baca titiknya, komanya, dan pemilihan kata yang sesuai. Setelah itu jelaskanlah pengalaman kalian itu secara rinci. Seperti apa, Bu? Misalnya secara detail, tempatnya di mana, waktunya kapan, tokohnya di dalam itu ada siapa saja, perasaan kalian itu bagaimana, misalnya senang, sedih, agar si pembaca itu bisa masuk ke dalam cerita kita. Oke, selanjutnya apa lagi, Bu? Berikan pesan dan kesimpulan. Seperti apa? Misal, cerita kalian itu mengandung petuah ataupun nasihat. Misalnya,
dalam cerita kalian itu ada suatu ilmu yang bisa diterapkan oleh si pembaca di kehidupannya sehari-hari. Dan setelah itu periksa kembali tulisannya. Jika ada kesalahan tanda baca, ejaan, atau kalimat yang kurang jelas bisa dikoreksi. Setelah itu karangannya bisa dipublikasikan ataupun kita bagikan kepada teman-teman kita agar dibaca dan mereka mengetahui pengalaman apa yang sudah kita lalui. Oke, sampai di sini paham penjelasan Ibu sedikit? Ada contohnya nggak, Bu? Ada, Ibu punya contoh, tapi dia sedikit. Ini karangan sedikit. Karangannya seperti apa, Bu? Ini, misalnya, ini ada cerita Ibu. Ini udah Ibu, udah bahan ajar Ibu, udah Ibu print kemarin kan, bisa. Liburan ke pantai. Liburan sekolah kali ini ayah mengajak pergi ke pantai. Aku sangat senang karena bisa bermain air dan pasir sepuasnya. Hari yang dijanjikan tiba. Kami sekeluarga berangkat dengan membawa bekal yang sudah disiapkan ibu. Sepanjang perjalanan aku bernyanyi dan menikmati pemandangan. Sesampainya di pantai, matahari cerah dan angin sepoi-sepoi membuat suasana sangat menyenangkan. Aku bermain air di pinggir pantai sesuai izin ayah. Setelah lelah kami bermain, kami beristirahat sambil menikmati bekal. Liburan ini sangat berkesan dan membuatku bahagia. Ceritanya itu kita sudah tahu waktunya di mana. Waktunya waktu liburan sekolah. Kemana, Bu? Ke pantai. Tokonya ada siapa aja? Ada ayah, ibu, dan aku. Setelah itu dia sangat senang karena bernyanyi-nyanyi sambil menikmati pemandangan. Sampainya di pantai, matahari cerah dan angin sepoi-sepoi itu mendeskripsikan bagaimana keadaan di pantai. Pesan moralnya apa, Bu? Aku bermain air di pinggir pantai sesuai izin ayah. Berarti dia mendengarkan perintah ayahnya baru bermain air. Itu bisa menjadi pesan moral yang kita dapatkan. Oke, di sini paham? Paham atau tidak? Kelas 5, paham atau tidak? Oke, good, kalau paham. Oke, baik anak-anak ibu. Untuk tugasnya, ibu mau masing-masing dari kalian menuliskan pengalaman pribadi yang pernah kalian alami. Paham? Sampai di sini bisa? Diri kalian sendiri, kalian pernah nggak? Mungkin kita nggak punya pengalaman, nggak perlu pergi-pergi, Bu. Tadi pagi saya membantu ibu saya di rumah mencuci piring. Saya bangun jam 6 pagi. Itu juga bisa dideskripsikan. Karangan tentang dirinya bisa silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Ibu kembali ke kelas 4. Kelas 4 udah selesai. Udah, oke, ini punya siapa? Ya, sudah benar ya. Yang lainnya silakan dikumpul, Nak. Silakan dikumpul ini kertasnya ke depan. Silakan. Oke. Sudah, untuk itu pembelajaran hari ini kelas 4 selesai ya. Untuk tugasnya di rumah, ibu mau kelas 4 ini menuliskan ataupun mengamati hewan-hewan apa yang ada di rumahnya masing-masing. Dan apa? Iya benar, dan jenis makanannya. Dia makan rumput, berarti dia masuk ke jenis herbivora kah, karnivora kah, atau omnivora. Oke? Itu tugasnya. Minimal berapa, Bu? Minimal 3. Amati hewan-hewan di sekeliling rumahnya berdasarkan jenis makanannya. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham silakan tutup bukunya pelajaran IPA. Jangan ada yang ribut. Ibu kembali ke kelas 5. Oke, kelas 5. Kelas 5 sudah paham? Paham atau tidak? Sudah dituliskan masing-masing? Sudah. Ya. Oke, ibu mau itu menjadi tugas rumah, Nak, karena tadi kan waktunya cuma sedikit. Ibu menjelaskan materinya sangat panjang. Ibu mau itu dilanjutkan di rumah dengan ketentuan yang sudah ibu berikan tadi. Miss, paham? Oke, silahkan masukkan bukunya, Nak. Kalau sudah paham, besok ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Besok ibu kumpul dan gak ada alasan gak selesai. Karena itu pengalaman pribadi, gak jauh-jauh dari manapun. Karena itu datangnya dari kita sendiri. Karena kalau tidak selesai berarti diri kita yang tidak ada kemauan. Paham? Oke, sip. Oke, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Materi kelas 4 materi IPA dan materi kelas 5 materi bahasa Indonesia. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini anak-anak ibu itu semua masih fokus dan dapat mudah memahami pembelajaran yang ibu berikan. Karena tadi ibu lihat kelas 4 semuanya selesai, sudah bisa membedakan tentang penggolongan hewan herbivora, karnivora, omnivora, ya kan, Nak? Dan ibu juga tadi udah keliling melihat hasil
dari beberapa tulisan ataupun beberapa paragraf yang sudah anak kelas 5 kerjakan, sepertinya sudah mulai paham. Cuma disempurnakan lagi, dan itu akan menjadi tugas yang Ibu dapat sampaikan. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat. Bye-bye.